Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi pada mata kuliah kriminologi. Pada video pembelajaran kali ini akan diawali dengan penyampaian materi terkait dengan kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Latin, yakni crime dan juga logos. Crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara harfiah, dapat disimpulkan bahwasanya kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Lebih tepatnya, kriminologi merupakan studi ilmu yang mempelajari tentang segala aspek yang berkaitan dengan kejahatan. Adapun beberapa objek yang dipelajari dari kriminologi, yaitu yang pertama, perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yang kedua yaitu pelaku kejahatan, dan yang terakhir yaitu reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan dan juga pelaku dari perbuatan tersebut. Beralih kepada materi yang berikutnya, yaitu kejahatan. Kejahatan sendiri memiliki pengertian bahwasanya suatu perbuatan manusia yang melanggar norma-norma hukum yang bertentangan dengan apa yang telah ditentukan. Dapat dikatakan sebagai kejahatan jika yang pertama yaitu telah disepakati oleh masyarakat, dan yang kedua yaitu ketika perbuatan tersebut telah ditentukan dalam undang-undang dan juga disepakati oleh negara. Secara sintesis, kejahatan itu sendiri dapat dipandang sebagai suatu perbuatan manusia yang melanggar norma-norma hukum dan juga sosial yang berlaku dalam masyarakat, dengan beberapa faktor yang mendukung dan juga beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan atau untuk menentukan bagaimana latar belakang dari terjadinya suatu kejahatan tersebut. Dalam perspektif moralnya, perilaku yang disebut sebagai suatu kejahatan dapat ditemukannya dengan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor mens rea, dan juga yang kedua faktor actus reus. Mens rea sendiri memiliki pengertian yaitu adanya niatan dari pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, mens rea merujuk kepada keadaan psikis dari pelaku tindak pidana yang ditentukan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Keberadaan dari faktor mens rea ini sangatlah penting, dikarenakan faktor mens rea sendiri ini digunakan untuk menentukan bahwasanya apakah benar pelaku ini memiliki kesadaran dan juga kemampuan untuk mengetahui dan menghendaki terkait dengan akibat dari apa yang telah dilakukan. Dan yang kedua yaitu faktor actus reus. Actus reus sendiri memiliki arti yakni tindakan yang salah yang berasal dari bahasa Latin. Actus reus sendiri dalam hukum pidana merujuk kepada tindakan psikis atau perilaku yang melanggar hukum dan juga salah satu elemen yang penting dalam tahapan pembuktian suatu tindak pidana. Adapun beberapa poin-poin yang terdapat dalam actus reus, yaitu yang pertama yaitu tindakan fisik, yang kedua yaitu tindakan sukarela, dan yang ketiga yaitu perilaku dan juga akibat, dan yang terakhir yaitu kelalaian. Terima kasih. Berdasarkan studi ilmu kriminologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ilmu kriminologi ini bisa saja dikaitkan dengan berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yakni kasus yang terjadi di daerah Semarang. Kasus ini adalah kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada seorang bos galon yang bernama Irwan dengan pelakunya yakni pegawainya atau karyawannya sendiri yang bernama Husein. Menurut pengakuan dari pelaku, dia membunuh korban ketika pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2023, lebih tepatnya jam 8 malam atau pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan dari pelaku juga, dia melakukan pembunuhan kepada korban dengan cara menusuk bagian tubuh korban sebanyak 2 kali di bagian pipi kiri dan juga pipi kanan korban. Setelah melakukan penusukan tersebut, kemudian pelaku memutilasi korban dengan cara memotong leher korban dan juga tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setelah melakukan penusukan dan juga pemotongan tersebut atau mutilasi tersebut, kemudian pelaku mengambil dompet yang berisi uang dagangan korban sebanyak 7 juta rupiah, dan uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk foya-foya, salah satunya yakni untuk menyewa PSK. Lalu kemudian
motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban atau yang dilakukan oleh Husein kepada bosnya sendiri lantaran dia merasa dendam pribadi kepada bosnya yang kerap kali memarahinya atau sempat memukulnya juga. Nah, karena perlakuan tersebut kemudian dia merasa dendam kepada bosnya, padahal dia adalah pegawai baru yang sekitar 1 bulan direkrut oleh bosnya sejak bulan Ramadan. Lalu kemudian Husein mengatakan bahwasanya pada awal mulanya bosnya merekrut dirinya, sikap bosnya adalah orang yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, Husein mengatakan bahwasanya sikap dari bosnya tersebut berubah menjadi seseorang yang kasar dan temperamental, sehingga dia kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari bosnya seperti dipukul, dimarahi, atau bahkan dibentak oleh bosnya. Lalu kemudian setelah kejadian pembunuhan tersebut terjadi, kemudian dilakukanlah otopsi kepada tubuh korban, yang kemudian ternyata dari hasil otopsi tersebut ditemukan bahwasanya awal mulanya korban dipukul menggunakan benda tumpul di bagian kening bagian kiri sehingga menembus rahang bagian kanan korban. Dan ketika korban jatuh pingsan, kemudian Husein melakukan aksi mutilasi dan juga mengecor korban. Setelah kejadian tersebut terjadi, kemudian Husein bersembunyi di rumah temannya yang pada saat itu dalam keadaan kosong di daerah Banjarnegara. Dia sengaja tidak langsung menyerahkan dirinya kepada polisi karena dia ingin polisi bekerja untuk mencari dirinya. Lalu kemudian berdasarkan kronologi kasus yang telah saya jelaskan sebelumnya, membuktikan bahwasanya sikap atau sifat dari pelaku dan juga korban sebenarnya berkesinambungan, karena sifat dari korban sendiri yang mana memiliki sifat yang temperamental dan tidak bisa mengontrol emosinya, dan sifat dari pelaku sendiri memiliki sifat yang pendendam dan dari seringnya melakukan kesalahan sehingga membuat si korban atau bosnya merasa emosi. Karena bosnya merasa emosi sehingga emosi yang tidak terkontrol dari bosnya membuat bosnya kerap kali melakukan perbuatan yang kurang baik kepada Husein, seperti dipukul dan juga dimarahi dan juga dibentak, seperti itu. Lalu dari hal itulah mengapa Husein melakukan pembunuhan terhadap korban. Dan dari pernyataan dari pelaku yang ada di press conference, pelaku mengatakan bahwasanya ada 2 alasan mengapa dia memutilasi korban. Yang pertama yaitu dia memutilasi atau memotong tangan korban karena tangan korban yang selalu memukul dirinya pada saat dirinya melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu pelaku memotong leher korban atau bahkan berniat untuk merusak mulut korban karena si korban kerap kali melakukan atau memarahi korban ketika memarahi pelaku ketika pelaku melakukan kesalahan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Berbicara mengenai kejahatan sangat kompleks untuk dibahas dalam kriminologi karena salah satu objek kajian kriminologi adalah kejahatan. Kejahatan terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, artinya sebab-sebab kejahatan itu terjadi paling tidak ada faktor sosial, faktor ekonomi, faktor agama, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Mari kita bahas satu-satu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab kejahatan. Pertama adalah faktor sosial. Faktor sosial seringkali membentuk kepribadian daripada pelaku kejahatan. Artinya, faktor sosial memicu pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatan. Seringkali hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh. Contoh, orang yang hidup dalam institusi sosial yang sehat akan berbuat sebagaimana
perilaku norma-norma itu ditaati. Kemudian orang yang hidup dalam institusi sosial yang kurang sehat, maka seringkali keadaan untuk berbuat jahat itu terjadi. Kemudian faktor ekonomi. Faktor ekonomi seringkali menjadi dasar utama pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatan atau melakukan tindak pidana. Orang yang hidup pengangguran atau dalam keadaan ekonomi yang serba tidak ada, seringkali muncul niat untuk melakukan kejahatan. Artinya kebutuhan untuk mengakses sumber daya itu salah satunya menjadi faktor jadi penyebab kejahatan, karena yang kita ketahui bahwa ekonomi adalah kekuatan individu untuk mengakses sumber daya yang ada. Kemudian faktor ketiga adalah faktor agama. Pelaku kejahatan seringkali tidak dekat dengan nilai-nilai agama, karena nilai agama bagaimana bisa memberikan batasan untuk pelaku dalam melakukan aksinya, karena nilai-nilai agama seringkali dijadikan sebagai patokan baik buruk untuk bertindak. Pelaku kejahatan acap kali memiliki pemahaman agama yang rendah dan tingkat ketakwaan yang minim. Kemudian adalah faktor keluarga. Orang yang hidup dalam keluarga yang dalam artian sangat rusak atau keluarganya buruk akan mempengaruhi faktor-faktor untuk bertindak dalam sosialnya, karena tidak ada figur, contohnya ayah ataupun ibu, yang memberikan figur tuntunan nilai untuk melakukan pedoman dalam kehidupannya. Jadi pelaku kejahatan seringkali berasal dari keluarga yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak aman seringkali memicu terjadinya kejahatan, karena timbulnya kesempatan-kesempatan untuk melakukan aksi kejahatan. Contohnya, kampung kumuh seringkali dijadikan sebagai sarang peredaran narkoba dan prostitusi karena lingkungan yang cocok. Dan juga kampung kumuh juga sering dijadikan sebagai penada hasil curian. Bisa dibuktikan di banyak kampung-kampung kumuh, salah satunya di Surabaya dan juga di Jakarta. Banyak kampung kumuh atau lingkungan yang tidak sehat ini, lingkungan yang buruk, dijadikan sebagai markas besar terjadinya kejahatan atau sarang kejahatan itu untuk dimulai. Dalam hal ini, ketika membahas beberapa faktor, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, faktor agama, faktor keluarga dan lingkungan, para kriminolog atau ahli kriminologi juga memiliki banyak pandangan atau perspektif bagaimana sebab musabab kejahatan itu dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam memahami sebab musabab kejahatan, terdapat beberapa perspektif yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama, etiologi kejahatan. Etiologi kejahatan adalah cabang ilmu kriminologi yang membahas mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama. Kedua, pendekatan sebab akibat. Kriminologi menggunakan pendekatan deskripsi kausalitas dan normatif untuk mengungkapkan dan menemukan gejala kausalitas dalam suatu kejahatan. Selanjutnya adalah faktor-faktor kriminogen. Faktor-faktor kriminogen adalah hal-hal yang mengakibatkan perkembangan hukum, terutama hukum pidana, dalam mencari sebab musabab kejahatan. Faktor psikopatif, cacat fisik dan cacat mental diletakkan sebagai sebab musabab yang unik. Pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam kriminologi melibatkan observasi dan pengumpulan fakta-fakta terkait dengan kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti perilaku kejahatan,
bagaimana kejahatan dapat dilakukan, frekuensi kejahatan, dan ciri-ciri khas pelaku kejahatan. Terakhir adalah Mannheims perspektif. Menurut Mannheims berpandangan bahwa sebab musabab kejahatan paling tidak harus memuat 3 hal pokok, meliputi sebab-sebab internal seperti psikologis dan sosial, sebab-sebab eksternal seperti lingkungan dan budaya, dan sebab-sebab lain yang terkait dengan faktor politik dan struktur sosial. Terima kasih. Berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang jahat. Dari beberapa penjelasan umum yang telah disampaikan sebelumnya, maka dari itu kami akan menjelaskan lebih spesifik terkait dengan teori-teori yang ada pada studi ilmu kriminologi. Dari kasus pembunuhan yang terjadi di Semarang, dapat diidentifikasikan bahwasanya terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu pelaku yang disebut sebagai concursus realis. Kebarengan tindak pidana tersebut terjadi ketika pelaku melakukan 2 atau lebih tindak pidana yang dimana terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Maka dari itu, hasil dari identifikasi kami pada studi kasus yang terjadi di Semarang, bahwasanya pelaku melakukan 2 tindak pidana. Yang pertama, pembunuhan dengan pemberatan, dan yang kedua yaitu pencurian. Jika dikaitkan dengan salah satu teori dari studi ilmu kriminologi, yaitu teori antropologi kriminal. Teori antropologi kriminal sendiri memiliki penjelasan, yaitu salah satu mazhab kriminologi yang membahas terkait dengan sebab kejahatan itu terjadi yang dilihat dari aspek antropologi atau fisik manusia. Teori antropologi kriminal sendiri dicetus oleh Casal Lombroso, yang mana merupakan seorang dokter dan juga kriminologi terkenal yang berasal dari Italia pada abad 19. Dan dalam bukunya yang berjudul Criminal Man, Casal Lombroso sendiri menjelaskan bahwasanya penjahat memiliki bentuk yang sama dengan kera, baik dari watak maupun dari sifatnya. Sehingga Casal Lombroso sendiri mengkategorikan penjahat menjadi 4. Yang pertama, born criminal, yang kedua yaitu insane criminal, yang ketiga occasional criminal, dan yang terakhir yaitu criminal of passion. Born criminal sendiri memiliki pengertian yaitu jiwa kriminal yang berasal jiwa kriminal manusia yang dilihat dari sikap hewaninya atau atavisme, yang disebutkan bahwasanya atavisme itu menyamakan sikap manusia dengan hewan. Yang kedua yaitu insan kriminal. Insan kriminal sendiri memiliki pengertian bahwasanya seorang dapat berubah menjadi jahat dikarenakan terjadinya perubahan kemampuan otak yang menyebabkan seseorang tersebut tidak bisa membedakan hal yang baik dan juga hal yang benar. Dapat kita ambil contoh seperti imbecil, kelompok idiot, dan juga paranoid. Yang ketiga yaitu occasional kriminal. Occasional kriminal sendiri merupakan pelaku atau penjahat yang melakukan tindakannya berdasarkan pengalaman yang secara terus-menerus dilakukan, yang menyebabkan terganggunya sikap pribadi dari seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu criminal of passion, yaitu pelaku yang melakukan tindakannya berdasarkan pada rasa amarah, cinta, dan juga kehormatan. Adapun beberapa ciri-ciri umum menurut teori Casal Lombroso, yaitu Casal Lombroso sendiri melakukan eksperimen dengan mengambil sampel terhadap orang-orang yang berada di penjara. Dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh Casal Lombroso sendiri, ternyata memiliki kesamaan, yang mana kesamaan tersebut terdapat dari bentuk fisik tubuh manusia dengan kera. Maka dari itu,
Hasil dari eksperimen tes Lombok sendiri membawakan 13 ciri-ciri umum yang terdapat pada fisik penjahat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Teori antropologi kriminal merupakan sebuah teori yang menjelaskan perilaku jahat semua jenis manusia dengan memberikan tanda-tanda atau ciri-ciri fisik yang melekat pada pelaku atau manusia tersebut. Ciri-ciri fisik tersebut merupakan sesuatu yang diwariskan atau mewarisi nenek moyang mereka yang mirip kera atau memiliki sifat atavisme. Menurut Lombroso, orang-orang yang memiliki sifat seperti itu atau mewarisi sifat jahat nenek moyang mereka memiliki ciri-ciri fisik yang nampak, mulai dari tengkorak kepalanya yang kurang berisi, reman wajahnya yang agak ganjil, dan kemudian suka mentato bagian tubuhnya. Dan tambah satu lagi adalah mereka kurang berperasaan atau tahan sakit. Nah, dalam kasus yang kami angkat adalah berkesesuaian dengan hal tersebut atau akan kami jelaskan dalam beberapa hal. Pertama, analisis yang kami angkat adalah kasus pembunuhan Bas Galang di Semarang yang melibatkan pelaku atas nama Muhammad Hussein, 28 tahun, yang membunuh sekaligus memutilasi Irwan Hutagalu selaku bosnya yang berumur 53 tahun di Semarang. Pelaku dalam hal ini Muhammad Hussein memiliki ciri-ciri fisik yang berkesesuaian dengan pendapat Lombroso atau dalam hal ini teori antropologi kriminal. Pertama, jika kami lihat dalam ciri-ciri fisiknya adalah Muhammad Hussein memiliki tengkorak yang kecil, kemudian memanjang, dagu yang lebar juga memanjang, mata yang menjorok ke belakang, sipit dan tidak simetris, bentuk dagu yang kurang simetris, dan bibir yang tidak beraturan. Dari pemaparan tersebut, jika dalam analisis kami bahwa hal ini berkesesuaian, Muhammad Hussein memiliki sifat atavisme, dan ketika diwawancara oleh berita Muhammad Hussein tidak menyesal, artinya Muhammad Hussein mewakili sifat yang kurang berperasaan yang berkesesuaian dijelaskan oleh Lombroso. Maka dalam hal ini Muhammad Hussein selaku pelaku yang kami uji dengan teori antropologi kriminal sangat berkesesuaian. Terima kasih. Setelah kita mengetahui terkait pengertian dan juga teori-teori dalam kejahatan atau kriminologi, maka di sini saya akan menjelaskan terkait upaya penanggulangan dari sebuah kejahatan. Dalam upaya penanggulangan dari sebuah kejahatan ini ada 3 upaya. Yang pertama yaitu upaya preemptif. Upaya preemptif ini adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah suatu kejahatan tersebut terjadi. Yang kedua yaitu upaya preventif. Dalam upaya preventif ini sebenarnya adalah upaya terusan dari upaya preemptif. Namun yang menjadi pembeda dari upaya preventif dan juga upaya preemptif ini adalah dalam upaya preemptif ini mengedepankan kepada memberikan nilai-nilai dan juga norma-norma yang baik kepada setiap orang agar seseorang tidak bisa melakukan sebuah kejahatan atau tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu upaya preventif. Dalam upaya preventif ini adalah upaya yang lebih mengedepankan kepada jalur resmi penanggulangan atau pencegahan sesuatu kejahatan. Seperti contoh penyuluhan narkoba atau imbauan terhadap suatu kasus-kasus tertentu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu upaya represif. Upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan ketika kejahatan tersebut sudah terjadi. Jadi, upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan efek jera. Selain itu juga agar si pelaku dan juga narapidana itu merasa menyesal terhadap kejahatan yang sudah dilakukan dan juga memberikan bantuan kepada pelaku atau narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya lagi. Yang ketika
Upaya-upaya tersebut dikaitkan dengan kasus yang terjadi di daerah Semarang, yaitu kasus pembunuhan bos galon yang dilakukan oleh pegawainya atau karyawannya sendiri. Dalam hal ini, karena kejahatan tersebut sudah terjadi, maka diperlukan upaya represif. Yang dalam hal ini, peran dari aparat penegak hukum sangatlah penting untuk memberikan upaya represif kepada Husein. Seperti contoh, untuk memberikan bantuan kepada Husein agar tidak melakukan kejahatannya lagi. Selain itu juga memberikan efek jerah kepada Husein dan juga memberikan bantuan kepada Husein untuk menyesali perbuatannya. Seperti itu. Terima kasih. Mata mereka silau melihat kejahatan dan dosa-dosa mereka sendiri. Mereka lebih suka menyembunyikannya dan tidak melihatnya, tak mengingatnya dan tak membukanya. Jangankan membukanya kepada orang lain, membukanya kepada diri sendiri pun masing-masing enggan dan tak mau mengakuinya. Bagaimana saya dapat menemukan sedikit saja benih kebaikan dan kemuliaan hati di tengah zaman yang penuh dengan kejahatan dan kezaliman?